Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis sensitivitas dan break-even point. Latar belakang, analisis break-even point digunakan untuk menentukan pada titik mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Informasi ini sangat penting untuk memahami seberapa besar volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak merugi. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat merencanakan strategi produksi, penetapan harga, dan pengendalian biaya dengan lebih efektif. Sementara itu, analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil keputusan atau proyeksi keuangan akan berubah jika terjadi perubahan pada variabel-variabel tertentu, seperti harga jual, biaya produksi, atau volume penjualan. Analisis ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi variabel-variabel kritis dan memperkirakan resiko terhadap perubahan kondisi pasar atau operasional. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu mode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam variabel input seperti biaya, harga, atau permintaan akan mempengaruhi hasil dari suatu keputusan atau model. Teknik ini sangat berguna dalam kondisi ketidakpastian karena dapat membantu pengambilan keputusan memahami variabel mana yang paling berpengaruh dan bagaimana perubahan kecil pada asumsi dapat berdampak besar terhadap hasil. Dengan demikian, analisis sensitivitas berperan penting dalam mengevaluasi risiko dan ketahanan suatu keputusan terhadap perubahan kondisi. Parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas antara lain: yang pertama, investasi, yaitu kegiatan menanamkan sejumlah dana atau aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. 2. Benefit atau pendapatan, yaitu hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi, usaha, atau investasi dalam kurun waktu tertentu. 3. Biaya atau pengeluaran, yaitu semua bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi seperti uang atau aset lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, jasa, atau menjalankan suatu kegiatan. Keempat, suku bunga, yaitu persentase yang dikenakan atau dibayarkan atas jumlah pokok pinjaman atau simpanan dalam jangka waktu tertentu. Analisis sensitivitas umumnya mengandung asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah, sedangkan parameter yang lainnya diasumsi relatif tetap dalam suatu persamaan analisis. Untuk mengetahui sensitivitas parameter yang lainnya, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika analisis sensitivitas dikenakan pada dua atau lebih parameter sekaligus, di mana akan terdapat dua atau lebih variabel, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan metode persamaan dinamis, mungkin dalam bentuk program dinamis atau program simulasi komputer. Sementara itu, jika parameter yang ditinjau dalam bentuk variabel satu demi satu dengan asumsi parameter yang lain bersifat konstan, maka masalahnya akan dapat diselesaikan dengan persamaan sederhana biasa. Analisis sensitivitas dapat ditinjau atas dua perspektif berikut. Yang pertama, sensitivitas terhadap dirinya sendiri, yaitu sensitivitas pada kondisi break-even point atau titik pulang pokok. Yang kedua, sensitivitas terhadap alternatif lain biasanya ditemukan jika terdapat N alternatif yang harus dipilih, salah satunya untuk dilaksanakan. Jika yang akan dianalisis sensitivitas investasinya. Artinya, investasi sensitif pada nilai 1.587,6 juta rupiah, di mana biaya investasi meningkat dari 1.000 juta rupiah sampai 1.587,6 juta rupiah, investasi masih tetap layak. Namun, jika kenaikan telah melampaui angka 1.587,6 juta rupiah, maka investasi dimaksud tidak layak lagi. Jika ingin menganalisis sensitivitas aspek benefitnya, operational cost-nya atau suku bunganya dapat pula dilakukan melalui metode di atas dengan menjadikan masing-masing parameter tersebut sebagai variabel persamaan. Artinya, benefit akan sensitif pada angka 214,63 juta rupiah,
Jika realisasi benefit lebih kecil dari angka tersebut, maka investasi menjadi tidak visible lagi. Jadi, penurunan benefit hanya dibenarkan sampai angka 214,63 juta rupiah tersebut. Jika yang akan dianalisis sensitivitas operational cost-nya. Artinya, operational cost akan sensitif pada nilai 235,36 juta rupiah. Apabila peningkatan biaya operasional melebihi angka di atas, investasi yang sebelumnya visible akan berubah menjadi tidak visible lagi. Jika yang akan dianalisis sensitivitas suku bunga. Angka sensitivitas buku bunga sebetulnya adalah nilai IRR dari investasi tersebut, karena IRR sendiri adalah saat NPV investasi sama dengan 0. Oleh karena itu, prosedur mencari sensitivitas perubahan suku bunga sama dengan prosedur mencari IRR investasi. Contoh sensitivitas terhadap alternatif lain. Suatu rencana investasi menyediakan 3 alternatif dengan perkiraan cash flow seperti tabel berikut. Diminta menghitung tingkat sensitivitas alternatif terpilih. Pertanyaan di atas pertama-tama ditentukan alternatif mana yang terbaik pertama dan keduanya setelah itu, dan dihitung tingkat sensitivitas parameter yang diinginkan. Penyelesaian. Karena umur masing-masing alternatif tidak sama, maka analisis evaluasi sebaiknya dilakukan dengan metode annual equivalent atau AE, yaitu dari hasil perhitungan di atas diketahui alt A dan alt B, alt C, artinya A menjadi terbaik pertama dan B terbaik kedua, sehingga alt A dipilih sebagai keputusan pemilihan. Untuk itu, perlu dianalisis sejauh mana alternatif A sensitif terhadap alternatif B jika salah satu parameter A berfluktuasi. Jika yang diperhatikan sensitivitas investasi A terhadap alternatif B, yaitu artinya investasi A sensitif pada nilai 1095,35 juta terhadap alternatif B, dan jika nilai investasi A lebih angka tersebut, maka pilihan beralih pada alternatif B dengan cara yang sama. Sensitivitas benefit maupun suku bunga alt A terhadap alt B dapat dihitung dengan cara yang sama. Analisis break-even point investasi. Pembangunan fasilitas sebenarnya tidak perlu dilakukan sekaligus dalam kapasitas maksimum atau full capacity. Mungkin saja dapat dilakukan seiring dengan kebutuhan aktual dari produksi, di mana kebutuhan produksi aktual biasanya akan mengikuti perilaku pertumbuhan pasar atau product life cycle. Pada awalnya, kebutuhan aktual produksi masih relatif kecil yang kemudian akan meningkat secara bertahap sampai ditemukan kebutuhan maksimal. Jika peningkatan kebutuhan aktual yang maksimum akan dicapai dalam waktu yang relatif singkat, pilihan untuk membangun fasilitas produksi full capacity tentu menjadi pilihan terbaik. Namun, jika kejadian sebaliknya, kebutuhan akan full capacity masih cukup lama mempertimbangkan pembangunan fisik, fasilitas secara bertahap tentu dapat dijadikan salah satu pertimbangan yang rasional. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas dari investasi itu sendiri, di mana akan berkurang jumlah investasi yang harus ditanamkan dari awal kejadian, berkurang biaya operasional dan perawatan fasilitas dan biaya tidak produktif lainnya. Contoh, suatu proyek investasi pembangunan fasilitas produksi menyediakan 2 alternatif metode pembangunan, yaitu membangun fasilitas dengan satu tahap atau full capacity, atau membangun dengan cara bertahap. Jika dibangun untuk full capacity, diperlukan biaya investasi 2 miliar. Sedangkan jika dibangun 2 tahap, tahap pertama butuh biaya investasi 1,4 miliar rupiah dan tahap kedua 1,7 miliar rupiah.
Jika semua fasilitas akan habis dalam waktu 40 tahun dengan nilai sisa sama dengan 0, biaya operasi dan perawatan relatif sama untuk kedua metode. Analisislah sejauh mana keputusan tersebut sensitif pada suku bunga berjalan 8% per tahun. Penyelesaian. Karena faktor lain yang diasumsikan relatif sama, maka yang perlu mendapat perhatian cukup biaya investasi saja, yaitu seperti ini. Jika kapasitas maksimum dibutuhkan sebelum 14 tahun yang akan datang, sebaiknya dibangun full capacity dari sekarang. Sebaliknya, jika kapasitas maksimum akan dibutuhkan setelah 14 tahun yang akan datang, sebaiknya fasilitas dibangun 2 tahap, yaitu tahap pertama, sekarang, dan tahap kedua 14 tahun yang akan datang. Jika soal di atas asumsi biaya operasionalnya diganti, di mana biaya operasional untuk alternatif full kapasitif tahun pertama 200 juta rupiah dan tiap tahun meningkat gradien 25 juta rupiah per tahun, sedangkan biaya operasional untuk pembangunan bertahap tahun pertama 120 juta dan meningkat gradien 20 juta rupiah per tahun. Akan dihitung sensitivitas alternatif pada suku bunga 10% per tahun. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dengan memasukkan nilai PwC dari masing-masing alternatif pada grafik 6.2 berikut, diperoleh titik potong atau BEP antara kedua alternatif pada tahun ke-5,7 atau dibulatkan saja pada tahun ke-6. Kesimpulannya, jika kebutuhan full kapasitif sebelum tahun ke-6, sebaiknya dilakukan pembangunan dengan kapasitas maksimum sekarang. Sebaliknya, jika kebutuhan full kapasitif setelah tahun ke-6, sebaiknya fasilitas dibangun bertahap, yaitu tahap pertama sekarang dan tahap kedua setelah tahun ke-6. Kesimpulan dari materi ini adalah analisis sensitivitas dan break-even point merupakan dua alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada variabel-variabel kunci seperti harga jual, biaya produksi, atau volume penjualan dapat mempengaruhi hasil akhir, seperti laba atau kerugian. Melalui pendekatan ini, manajemen dapat mengidentifikasi skenario terbaik dan terburuk yang mungkin terjadi, serta menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan kata lain, analisis sensitivitas membantu perusahaan memahami tingkat risiko yang dihadapi dan menyusun strategi yang lebih fleksibel dan responsif. Sementara itu, break-even point berfungsi untuk menentukan titik impas, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP memberikan gambaran tentang jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tidak merugi, serta menjadi dasar dalam menetapkan target penjualan dan harga produk. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih akurat dalam hal pengendalian biaya dan evaluasi kelayakan usaha. Kedua analisis ini, jika digunakan secara bersamaan, mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam merencanakan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.